Salve, dalam Injil Markus bab 13 ayat 32, Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangannya yang kedua. Dikatakan demikian, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Mudah sekali untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah karena dia tidak tahu. Di sini dikatakan anak pun tidak. Nah, siapa anak? Anak adalah Tuhan Yesus, ya kan? Berarti Tuhan Yesus bukan Allah karena Allah kan Maha Tahu. Ya, mudah sekali untuk mengatakan demikian. Tetapi saudara-saudaraku, untuk mengerti isi Alkitab itu tidak bisa kita mengambil satu kalimat kemudian melupakan kalimat-kalimat yang lain. Padahal di dalam Alkitab tertulis juga bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah. Tapi bagaimana kok dia tidak mengatakan bahwa dia tahu? Kita balik aja saudara-saudaraku. Kalau Tuhan Yesus pada saat itu mengatakan bahwa dia tahu kapan harinya, tanggalnya berapa, jam berapa, maka apa yang terjadi dengan para murid? Para murid pasti akan mendesak dia untuk mengatakan, ya kan? Kalau para murid ini tahu, kita manusia tahu kapan, maka percumalah iman, harapan, semuanya buyar. Karena kita tahu tanggal berapa, hari apa, wah ini masih jauh, ya kan? Masih berapa tahun lagi, maka kita santai-santai dulu, kita puaskan diri kita sendiri. Akhirnya percuma, ya. Bagaimana kita akan berjuang untuk memperbaiki diri kita, untuk membuat diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Bagaimana untuk membuat dunia itu lebih baik, lebih adil, lebih penuh kasih. Tidak akan ada, karena kita tahu kapannya, ya kan? Kita tahu harinya, sehingga kita akan berfoya-foya dulu. Nah, jangan katakan tidak, karena itu pasti akan terjadi. Demikian, ya kan? Kita tahulah sifat manusia seperti apa. Maka Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Ini poin penting saudara-saudaraku, untuk berjaga-jaga. Dengan mengatakan hanya Bapa yang tahu, Tuhan Yesus mengarahkan hati pikiran kita kepada Bapa. Dan tidak ada cara lain untuk datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti segala teladan hidupnya, maka kita akan sampai kepada Bapa. Dan ingat, peristiwa ini adalah peristiwa keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di ayat 27 dikatakan, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Anak manusia yang akan datang itu, yang adalah Tuhan Yesus itu, akan menyatakan kemuliaannya dalam kepenuhannya, ya, dan akan menyuruh keluar para malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya, yaitu mereka yang percaya dan setia kepadanya untuk keselamatan. Maka perhatikan baik-baik, pahami baik-baik isi Alkitab. Jangan penggal satu, lempar, masukkan sampah yang lain-lain. Ya saudara-saudaraku, maka kita harus berjaga-jaga dengan baik supaya kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.